Welcome to GYM 2021. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman kapanpun teman-teman datang mengikuti ibadah di GYM, kami sangat welcome. Ya teman-teman, seperti sebelumnya saya sudah umumin, saya juga sudah katakan bahwa GYM di tahun 2021 hadir di dalam konsep yang berbeda dan kami rindu supaya ini menjadi ibadah yang inspiratif, tapi yang terlebih penting membuat teman-teman ngerasa, teman-teman mengalami bahwa teman-teman punya relasi dengan Tuhan. Ya. Jadi teman-teman kami memfasilitasi teman-teman kalau mau memberikan persembahan, teman-teman bisa scan QR code melalui aplikasi e-money-nya teman-teman, entah itu GoPay, entah itu OVO ataupun yang lainnya, link aja dan sebagainya, teman-teman bisa gunakan QR code yang ada dan juga teman-teman juga bisa pakai transfer bank ke rekening BCA yang ada di sampingnya saya ini. Atau teman-teman kalau mau ngumpulin dulu karena teman-teman belum punya e-money itu aplikasinya, teman-teman juga boleh kumpulin dulu, nanti kalau ada kesempatan ke gereja teman-teman bisa ngasih di situ. Dan satu lagi teman-teman, ya kalau teman-teman baru pertama kali ikut GYM atau teman-teman baru ikut GYM selama adanya online ini, teman-teman kami sangat pengen dengar aspirasi teman-teman dan pengen kenalan sama teman-teman. So teman-teman, kita udah sediain ada link yang teman-teman nanti bisa pakai untuk kita bisa kenalan di GYM di bit.ly /newhereGYM. Kalau teman-teman belum pernah ngikut di GYM yang offline atau onsite gitu ya, teman-teman nanti boleh masukin datanya teman-teman, nggak panjang-panjang, nggak banyak-banyak yang perlu diisi. Kita sangat pengen follow up nanti teman-teman, di situ nanti kita bisa kenalan dan kita bisa tahu juga apa harapan ataupun pandangan teman-teman tentang GYM. Dan satu lagi, kalau teman-teman baru pertama kali, kalau teman-teman mungkin selama ini mengikuti ibadah GYM, tapi teman-teman belum tahu siapa itu Yesus ataupun apa itu kekristenan, kita juga punya satu link lagi, yaitu bit.ly /GYM know more. Ya, GYM know more, untuk teman-teman nanti bisa ajuin pertanyaan tentang siapa itu Yesus dan situ kita juga bakal bisa kenalan. Ya. Dan link yang lengkapnya akan ada di dalam description box di bawah video ini, nanti teman-teman boleh cek. Oke, karena itu selamat beribadah buat kita semuanya, selamat berjumpa dengan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman semua, senang sekali kita masih bisa berkumpul bersama untuk menjalani ibadah Jim pada hari ini. Walau kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun kiranya kita bisa tetap fokus untuk memuji Tuhan dan untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segalanya pada hari ini, kami masih bisa berkumpul menjalani ibadah Jim pada hari ini. Terima kasih juga atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga kami masih bisa menjalani aktivitas kami dalam keadaan sehat. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu dan memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari teman-teman, untuk memulai ibadah kita nyanyikan lagu Desert Song. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and in my God is the God who
This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faithful over and above, so revive me, Lord, through the flame. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle and when triumph is still on the way. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I stand. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life in every season. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm fair to be emptied again. The seed I've received, I will sow. Terkadang saat hidup tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita sering sekali mengeluh dan lupa bahwa segala hal terjadi untuk kebaikan kita. Kita terlalu fokus pada masalah sampai kita bisa melupakan Tuhan. Marilah kita belajar berserah pada Tuhan. Dikala hidup tidak masuk akal, marilah kita tetap beriman pada Tuhan bahwa Ia akan membuka jalan dan menuntun kita untuk memenangkan permasalahan dalam hidup. Kita nyanyikan I Surrender. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And find me here, Lord, as You draw me near, desperate for You. Desperate for You, I surrender. Cleanse my soul as mercy and grace unfold. I hunger
segala sesuatu kesalahan kita yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Tuhan tahu apa saja yang telah kita lakukan. Tetapi Dia ingin Dia sendiri yang datang ke hadapannya untuk mengakuinya dan memohon ampun kepadanya. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami memohon ampun atas sesuatu yang telah kami lakukan yang melukai hati-Mu, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang mengampuni kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Teman-teman, saya persilakan kita semua bangkit berdiri untuk mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah itu adalah untuk kebaikan kita semua. Kita harus tahu bahwa Tuhan telah memberikan pada waktu yang terbaik untuk kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom teman-teman semuanya, kita bersyukur kita boleh mengikuti ibadah gym kembali dan saat ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pujian yang kami boleh nyatakan di hadapan-Mu, setiap pengakuan yang kami juga boleh ikrarkan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap hati yang terluka dan hancur karena keberdosaannya dan Tuhan sudah mengampuni semuanya melalui karya Kristus. Dan juga setiap kami yang hatinya siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan siap juga untuk menghidupinya dalam hidup kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah berikan bagi kami dan waktu ini kami rindu Tuhan. Bukan hanya menjadi waktu kami mendengarkan firman-Mu, tapi waktu di mana kami boleh berelasi dengan Tuhan. Waktu di mana kami boleh mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Dan waktu di mana kami juga boleh belajar untuk percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini. Kami bersyukur untuk semua dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu ketika hidup tak masuk akal. Ketika hidup tak masuk akal. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan buat kita. Ini adalah dari Keluaran pasal 17. Teman-teman silakan memperhatikan ya, kalau teman-teman bisa buka Alkitab sendiri ya silakan teman-teman buka, tapi kalau enggak teman-teman boleh dengarkan saya membacakan Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 ya. Saya kasih waktu teman-teman untuk buka, teman-teman boleh pause dulu sebentar videonya, saya akan bacakan buat teman-teman. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamainyalah tempat itu Massa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Teman-teman, udah hampir setahun kita melakukan segala kegiatan dengan cara online. Ya, dari Maret tahun lalu sampai sekarang sudah masuk ke akhir Januari. Ya teman-teman, saya nggak tahu teman-teman menikmati atau enggak kondisi seperti ini, tapi tentu saja juga ada yang merasa bosan dengan semua yang serba online. Terutama orang-orang yang ekstrovert ya. Yang ekstrovert pengen banget bisa
berada di luar, bisa ikut hangout ya. Walaupun teman-teman saya yakin sebagian udah mulai hangout juga nih. Bahkan dari awal juga nggak kepikiran untuk PSBB, untuk lockdown, menjalani kehidupan seperti biasa walaupun di luar banyak yang ketakutan. Tapi saya nggak tahu bagaimana kondisi teman-teman saat ini ya, dan bagaimana kok bisa ya ada pandemi yang sedemikian lama padahal teknologi sudah semakin maju, sudah maju banget. Harusnya kondisi seperti ini bisa cepat teratasi, tapi sudah hampir setahun ya, bahkan mungkin bakal lewat dari setahun. Ya. Nah teman-teman, di dalam kondisi yang seperti ini mungkin kita berpikir ini nggak masuk akal di dalam hidup. Ya. Hidup ini nggak masuk akal ketika dijalani dengan kondisi seperti ini. Apakah masih ada harapan di tengah kondisi yang tidak masuk akal ini? Nah teman-teman, minggu lalu kita udah belajar bahwa ada Tuhan yang berjanji dan akan menepatinya. Dan di hari ini kita akan belajar ketika hidup kita ini nggak masuk akal, di mana Tuhan itu berada. Teman-teman, tadi kita udah baca satu bagian perikop, ya, satu perikop firman Tuhan berkenaan dengan orang Israel dipimpin oleh Musa menjalani perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saya pengen ngajak teman-teman untuk ngambil posisi orang Israel saat ini. Ya, teman-teman coba bayangkan ketika saya minta teman-teman nanti untuk membayangkan. Saya ngajak teman-teman untuk jalan-jalan. Ya, saya ngajak teman-teman untuk jalan-jalan, yuk kita pergi jalan-jalan. Saya yang nyetir, saya yang bakal ngelit, kalian ikut aja. Ya, kalian semua masuk ke dalam mobil gitu ya. Saya nyetir waktu itu dan enak banget perjalanannya, indah ya, di kiri kanan itu pemandangan yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang cakep-cakep. Itu beberapa jam berlalu dan teman-teman mulai ngerasa ini perjalanannya kok nggak nyampe-nyampe ya. Kenapa kok liburan yang aneh ini di mana saya diajak tiba-tiba dan nggak ada persiapan apa-apa, pokoknya jalan aja gitu kan. Dan udah sekian jam tapi teman-teman udah mulai lapar dan udah mulai haus. Ya. Ngelihat di kiri, di kanan nggak ketemu sama yang namanya Indomaret. Ya. Dan teman-teman di situ mulai merasa, aduh, contoh, kapan nyampenya ini? Udah pengen ngunyah nih, snack udah habis gitu kan. Keripik-keripikan udah nggak ada lagi. Dan minuman juga udah habis. Kapan nyampenya gitu. Dan saya cuma berkata nggak apa-apa, kita jalani aja. Nikmati aja perjalanannya. Ya. Kemudian selang beberapa jam lagi kalian memang udah mulai gerah, udah mulai nggak tahan gitu ya. Dan kalian ngerasa, kok nggak nyampe-nyampe sih? Tempatnya sejauh apa sih dan tempatnya seindah apa sih sampai harus melalui perjalanan yang sedemikian jauh, sedemikian panjang dan di kiri kanan juga nggak bakal ketemu yang namanya supermarket, Indomaret dan sebagainya gitu ya, Alfamart dan lain-lain gitu. Gerah dan mulai ngerasa ini perjalanan yang sia-sia kayaknya. Perjalanan yang bakal kalian sesali seumur hidup. Perjalanan yang nggak masuk akal. Teman-teman, itulah yang dirasakan oleh orang Israel. Mereka udah dibawa keluar dari tanah Mesir. Di Mesir itu tempat yang indah pada waktu itu. Ya. Kota yang dialiri atau daerah yang dialiri Sungai Nil adalah daerah yang subur. Walaupun Israel pada waktu itu diperbudak. Ya. Tapi setiap hari mereka bisa makan minum dengan enak. Ya, mereka nggak perlu khawatir dengan tempat tinggal, mereka nggak perlu khawatir dengan bakal kehausan atau kelaparan. Setiap hari mereka masih bisa memenuhi kehidupan mereka. Waktu mereka dibawa keluar dari Mesir, mereka udah mulai gerah nih. Padahal sebenarnya waktu berada di Mesir mereka juga udah ngerasa, aduh kenapa sih harus menjalani kondisi yang gak enak ya, diperbudak, gak bisa kemana-mana gitu ya, gak bisa melarikan diri. Ya sama kayak teman-teman kalau lagi PSBB atau lagi lockdown, gak bisa kemana-mana, gak diizinin sama orang tua. Ya. Ataupun teman-teman kalau yang sudah gak tinggal lagi sama orang tua, apalagi yang udah berkeluarga gitu ya, mau keluar juga pasti mikir-mikir, oh nanti kalau keluar bakal menularkan atau bakal ditulari dan membawa penyakit pulang, gak enak juga gitu ya.
nggak menyenangkan. Nah orang Mesir itu ketika dibawa keluar, dibebaskan dari perbudakan itu, di awalnya mereka bernyanyi memuji Tuhan. Ya. Ini pembebasan yang luar biasa, karena Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang membebaskan, tapi dia juga Tuhan yang membebaskan dengan cara-cara yang ajaib. Ada 10 tulah, sebagian orang Israel kena, sebagian mereka dibebaskan dari tulah-tulah itu. Dan bukan hanya itu, ketika mereka dikejar-kejar oleh Firaun, ya memang di situ mereka akhirnya sedikit menyesal gitu. Kenapa sih kenapa kamu Musa harus keluarkan saya dari sini? Akhirnya sekarang kami harus mati di sini gitu kan, di tepi laut gitu, di mana kita nggak bisa lagi melakukan apa-apa di sini, udah terjebak, udah kejepit. Tapi di situ Tuhan belah laut itu dan orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah, dan Tuhan memimpin mereka untuk menjalani laut yang terbelah itu. Minggu lalu kita tahu Abraham gak perlu menjalani perjanjian itu karena Tuhanlah yang menjalani hewan-hewan yang terbelah. Di sini Tuhan membawa orang Israel menjalani laut yang terbelah untuk memperlihatkan bahwa Tuhan memegang janjinya. Ya, ketika mereka menjalani tengah laut itu dan akhirnya sampai di seberang, lautnya ketutup lagi dan orang-orang yang mengejar Israel mereka mati. Mereka lah yang akhirnya tertimpa kondisi seperti yang, ya kalau teman-teman nggak ngerti konteks ini, teman-teman boleh nanti cek JYM minggu lalu, ya, di mana saya jelaskan bagaimana perjanjian pada Timur Dekat kuno. Ya. Nah, keluar dari situ mereka lakukan perjalanan 3 hari lamanya, 3 hari dari tempat itu, dari laut yang terbelah. 3 hari mereka menjalani perjalanan tanpa arah yang jelas, tanpa makanan yang jelas, dan akhirnya mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara. Di situ mereka mau minum, kehausan, tapi waktu mereka minum airnya pahit. Ya. Dan di waktu pahit itu mereka ngomel lagi sama Musa. Bagaimana ini? Kita nggak bisa minum. Lu mau bunuh kami apa gitu ya? Dan di situ Tuhan suruh Musa lemparkan sebuah kayu dan airnya menjadi manis. Enggak selang perjalanan lamanya ya, 1 hari perjalanan, kalau mereka sabar aja 1 hari, mereka bisa melihat bagaimana Tuhan sedang memimpin mereka kepada tempat yang namanya Elim. Tempat dengan 12 mata air, tempat dengan 70 pohon kurma, tempat yang sangat baik untuk ditinggali, untuk stay. Di dalam benak saya, di dalam pemikiran saya, sebenarnya mungkin Tuhan mau memimpin mereka untuk stay di sana lebih lama, di Elim. Ya. Di dalam imajinasi saya gitu ya. Kalau mereka tahan sehari aja mereka udah bisa menikmati Elim dengan lebih lama lagi. Sampai puas mereka bisa berenang di oasisnya itu ya mungkin ya. Mereka bisa menikmati tempat yang begitu indah dan menyenangkan lebih lama. Tapi karena mereka bersungut-sungut, mereka cuma nginep sehari di sana. Bayangkan kalau kalian lagi jalan-jalan sampai di satu tempat yang indah banget tapi cuma nginep sehari. Nggak sempat foto-foto, nggak sempat ngapa-ngapain, nggak sempat jalan-jalan gitu ya. Taunya besoknya udah disuruh ayo kita berangkat lagi. Nggak enak gitu ya. Nah saya membayangkan karena orang Israel itu bersungut-sungut akhirnya mereka cuma bisa menikmati keindahan, kenikmatan yang cuma sebentar saja. Lepas dari tempat yang namanya Elim tadi, Mara, Elim, kemudian mereka bersungut-sungut lagi. Lapar. Biasanya kalau di Mesir mereka bisa makan daging. Di sini mereka nggak bisa makan apa-apa yang nikmat gitu ya. Mereka saya pikir cuma bisa ngambil hal-hal dari semak belukar ya di padang gurun untuk mereka bisa makan. Nggak enak. Mereka ngomel lagi sama Tuhan dan di situ Tuhan kirimkan mana dan Tuhan kirimkan burung puyuh. Sehingga mereka bisa menikmati makan sampai kenyang, makan roti dari surga dengan kenyang, makan daging dari Tuhan dengan kenyang, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan perjalanan mereka sekitar 3 minggu, ya dijalani dengan tadi lewati banyak kesulitan, tapi juga ada Tuhan yang menolong. Akhirnya mereka tiba di tempat yang namanya
padang gurun Sin sampai kepada Rafidim. Ya. Di Rafidim ini sudah 3 minggu mereka berjalan, akhirnya mereka sampai dalam kondisi lapar dan haus lagi. Lapar udah enggak sih, haus gitu ya. Haus. Dan mulailah mereka bertengkar lagi dengan Musa. Mulailah mereka protes lagi sama Musa. Dan protesnya itu sampai kepada, kalau di dalam bahasa aslinya itu seperti seseorang yang dituntut. Ya, kita sering kali ngelihat kalau berita-berita di TV ya, ada orang salah posting atau posting sesuatu yang menyinggung aja udah langsung tuh dituntut ke polisi, dituntut ke pengadilan gitu ya, dan harus mengikuti sidang, bahkan gak jarang harus masuk penjara. Musa di dalam kondisi dituntut oleh orang-orang Israel ya, dan mengatakan, berikanlah kami air supaya kami bisa minum. Beri kami air supaya kami bisa minum. Dan Musa di situ cukup frustrasi sebenarnya dengan kondisi orang Israel. Ya. Musa bahkan menjawab mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Kenapa kamu mau mencobai Tuhan? Cukup frustrasi dia. Bahkan dengan kondisi dia dituduh seperti itu, dia pun bersungut-sungut, dia pun lapor sama Tuhan, berseru pada Tuhan dengan hati yang pedih, dengan hati yang hancur. Ada amarah, semuanya campur aduk di situ, dan Musa berseru kepada Tuhan, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Minggu lalu kita belajar bagaimana ketika Abraham mendapat janji Tuhan, Abraham mulai mikir, gimana, apa yang harus aku lakukan supaya janji Tuhan digenapi? Apa yang harus kulakukan supaya janji Tuhan nyata? Musa akhirnya tiba juga pada titik yang sama. Dia disuruh oleh Tuhan untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir, tapi di satu titik Musa akhirnya berpikir, apa yang aku harus lakukan supaya bangsa ini enggak lagi bersungut-sungut? Apa yang harus kulakukan supaya bangsa ini bisa lebih tenang menjalani perjalanan mereka, dan apa yang harus aku lakukan supaya aku ini enggak dilempari batu? Apa yang aku harus lakukan? Dan di saat seperti itu Tuhan menjawab, ya, berjalanlah di depan bangsa itu, bawa mereka, ya, bahkan bawa para pemimpin, ya, tua-tua dari Israel, dan di situ kamu akan ketemu gunung batu Horeb, ya, dan di situ kamu pukul gunung batu itu pakai tongkat yang kamu pakai untuk membelah lautan. Di dalam bagian ini, di dalam pasal ini, tongkat itu jadi sangat-sangat signifikan dan berarti. Kenapa teman-teman? Tongkat itu ketika ditunjukkan kepada orang Israel, mereka akan langsung ingat. Tongkat itu menjadi sebuah tanda di mana Tuhan sudah mengerjakan hal-hal ajaib. Di bagian ini, tongkat itu digunakan untuk membelah gunung batu dan mengeluarkan air gitu ya. Dan di bagian selanjutnya, tongkat itu menjadi satu tanda kemenangan bagi Israel. Tongkat itu sebagai sebuah simbol kemenangan Israel. Ya, tongkat itu menjadi simbol kepuasan dan kelepasan bagi Israel. Tongkat yang menjadi satu acuan, mengingatkan Israel akan karya Tuhan. Teman-teman, tidak sedikit bapak gereja mula-mula, ya, orang-orang yang di abad pertama, kedua, ketiga memimpin gereja, memandang tongkat ini sebagai salib. Ya. Mungkin ada yang bilang, itu kan dikait-kaitkan gitu ya. Tapi saya percaya dan yakin bahwa penafsiran atau pengaitan yang dilakukan oleh bapak gereja ini ada dasarnya. Ya. Tongkat itu mengingatkan akan karya Allah yang begitu luar biasa. Dan ketika orang Kristen melihat salib, itu juga kita melihat simbol atau melihat cara Tuhan, ya, alat yang digunakan oleh Tuhan untuk karya Tuhan yang ajaib. Enggak tahu teman-teman bagaimana selama ini ngelihat salib. Biasa ajakah tiap hari udah digantung di leher gitu ya, jadi kalung, atau mungkin jadi anting-anting, atau mungkin teman-teman di rumah masing-masing punya salib. Saking biasanya teman-teman udah enggak lagi sadar, enggak lagi inget ada simbol yang ditunjukkan
untuk mengingatkan kita akan karya Tuhan yang begitu besar, yang begitu agung, yang sudah melepaskan kita dari keberdosaan kita dan membawa kita keluar untuk memasuki kehidupan yang penuh dengan harapan, walaupun kita sedang menjalani hidup yang sedang tidak masuk akal ini. Tapi apa yang Tuhan sedang kerjakan adalah sesuatu yang jauh lebih tidak masuk akal, dan sebenarnya kita nggak pantas untuk mendapatkannya. Itulah sebabnya harusnya salib mengingatkan kita akan anugerah Tuhan. Teman-teman, kalau kita yang jadi Tuhan ngelihat Israel seperti mereka yang ada di Masa dan Meriba, yang udah ngerasain bagaimana Tuhan memberikan mereka air dari pahit jadi manis, ya, yang membuat mereka akhirnya bisa sampai di Elim dan menikmati satu tempat yang begitu indah, yang membuat mereka akhirnya bisa makan setiap hari sampai kenyang dengan mana dan burung puyuh, membawa mereka bisa menyeberangi laut, membawa mereka keluar dari Mesir dari perbudakan. Apalagi yang harus Tuhan kerjakan buat mereka sebenarnya. Dan kalau teman-teman jadi Tuhan, mungkin teman-teman akan sangat tidak sabar dengan orang Israel. Kalau teman-teman jadi Tuhan, bahkan kalau saya jadi Tuhan, udah habisi ini Israel, cari bangsa yang baru. Mungkin bangsa yang lain akan lebih setia daripada bangsa Israel. Teman-teman kalau ngelihat kondisi Israel dan bangsa-bangsa di sekelilingnya waktu itu. Bangsa-bangsa lain walaupun bangsa-bangsa itu jahat, walaupun bangsa-bangsa itu kejam, tapi berkaitan dengan dewa mereka sangat hormat. Mereka sangat setia, mereka sangat taat, bahkan mereka sangat menjunjung tinggi perang itu harus bawa dewa mereka. Karena mereka yakin bahwa dewa mereka akan membuat mereka perang. Dan kalaupun mereka kalah, mereka nggak akan buang dewa itu. Mereka akan tetap balik lagi ke dewa itu. Orang Israel bandel banget. Udah berkali-kali mereka lihat Tuhan yang begitu luar biasa, tapi mereka tetap lupakan begitu aja. Mereka abaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan sebelum-sebelumnya, dan mereka lebih fokus pada permasalahan saya, hidup saya yang tidak masuk akal. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang jauh lebih tidak masuk akal, tapi Tuhan yang nyata, Tuhan yang hadir, Tuhan yang bekerja. Teman-teman, saya sendiri ketika merenungkan kebenaran ini, saya memposisikan diri berada di posisinya orang Israel pada waktu itu. Seberapa banyak sih yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saya? Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah melepaskan saya dari keberdosaan saya, Tuhan sudah menyelamatkan saya, bahkan Tuhan sudah memberikan satu panggilan yang luar biasa untuk membawa orang-orang mengikut kepada Tuhan. Tapi di dalam hati ini masih bisa ragu sama Tuhan, sangsi sama Tuhan. Lebih kepada apa yang aku bisa lakukan. Apa yang bisa aku lakukan untuk bisa membawa orang ini bisa lepas dari keberdosaannya. Bukan apa yang Tuhan mau lakukan melalui saya untuk membawa orang ini lepas dari keberdosaannya. Ataupun saya berpikir, apa sih yang Tuhan bisa lakukan di tengah-tengah kondisi pandemi ini? Berdoa terus-menerus tapi kok sepertinya nggak ada perubahan, sepertinya kok nggak ada jalan keluar. Ya bersyukur di sekarang ini udah ada vaksin. Tapi saya yakin setiap kita belum dapat gitu ya. Nggak tahu apakah teman-teman ada yang udah dapat atau belum, bersyukurlah untuk itu. Tapi paling enggak di dalam menjalani kehidupan yang tidak masuk akal ini, saya lupa dengan ada Tuhan yang jauh lebih tidak masuk akal lagi, tapi dia real, dia nyata, dia ada, dia hidup, dan dia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih tidak masuk akal, tapi untuk kebaikan saya dan kebaikan saudara semua. Teman-teman, seberapa sering kita berada di dalam posisi Israel yang lupa akan keberadaan Tuhan. Ketika mereka akhirnya melihat bagaimana Musa membawa tongkat itu dan memukul gunung batu itu, dari dalamnya keluar air, akhirnya mereka kembali lagi percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya mereka menamai tempat itu Masa dan Meriba. Ketika orang zaman dulu memberikan sebuah nama pada sebuah tempat, itu umumnya adalah untuk mengingatkan mereka akan kejadian demi kejadian yang mereka sudah alami, atau paling enggak untuk mengingatkan generasi selanjutnya apa yang terjadi di situ. Ya, saya bayangkan generasi-generasi setelah ini, ketika mereka mendengar ada kejadian
di tempat yang namanya Massa, di tempat yang namanya Meriba, mereka akan langsung tahu, oh dulu leluhurku, dulu nenek moyangku itu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi Tuhan berikan mereka air minum dari gunung batu. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang mustahil gitu ya, tapi itu dikerjakan oleh Tuhan. Dan itu akan mengingatkan mereka, ya kalau Tuhan dulu melakukan hal yang tidak masuk akal di tengah hidupku yang tidak masuk akal, berarti Tuhan saat ini juga akan melakukan hal yang tidak masuk akal di tengah hidupku yang tidak masuk akal. Teman-teman, apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu? Apakah apa yang sedang Tuhan kerjakan itu sedang membuat kita sadar akan Tuhan yang hadir? Atau justru kita berpikir bahwa Tuhan itu terlelap dan tertidur? Bicara soal Tuhan yang terlelap dan tertidur, teman-teman, Tuhan Yesus pernah ngajak murid-muridnya untuk pergi menyeberangi danau. Diajak, ayo kita bertolak dari tempat ini ke seberang. Ketika murid-muridnya excited sekali gitu kan, yes akhirnya bisa liburan. Selama ini ikut Tuhan Yesus gitu ya, ikut melayani terus ketemu sama orang banyak terus. Kapan liburannya? Akhirnya sekarang liburan, Tuhan Yesus ngajak kita liburan. Akhirnya mereka naik perahu, beberapa dari orang yang naik di perahu itu adalah nelayan top. Mereka tahu bagaimana cuaca, mereka tahu bagaimana kondisi air, kondisi perairan, pelayaran dan sebagainya, dan mereka tahu solusi kalau seandainya mereka menghadapi situasi yang sulit. Beberapa di antara mereka nelayan top gitu ya. Ketika menjalani itu, mungkin ketika mereka melihat cuaca masih oke. Oke lah, yuk Tuhan kita ikut, kami ikut gitu ya. Mereka menjalani perjalanan itu, tahu-tahu di tengah danau itu terjadi badai. Sesuatu yang mungkin mereka nggak expect gitu ya. Tapi ketika terjadi badai di awal-awal pasti mereka udah tahu. Kalau ada badai seperti ini kita harus ngapain? Lipat layar, ya nggak boleh layar itu terbuka lebar. Kalau nggak pasti mereka akan diombang-ambing angin sampai akhirnya gara-gara layar jadi tenggelam gitu. Mereka tutup layar dan kalau air sudah masuk ke dalam mereka akan keluarkan. Saya nggak tahu kondisi Yesus pada waktu itu kenapa gitu ya bisa tidur di tengah kondisi yang seperti itu. Mungkin Yesus itu kayak anak bayi gitu ya, makin digoncang-goncang gitu ya, makin enak tidurnya. Gitu. Saya yakin waktu itu Tuhan Yesus kena air, kena apa, tapi dia tidur dengan enak sekali. Ya. Tapi murid-muridnya dalam kondisi panik, panic mode on gitu ya. Dan teman-teman bayangkan kalau murid-murid dalam kondisi panik, kalau teman-teman dalam kondisi panik mau bangunin papa mama gimana? Misalnya kalau ini lagi gempa gede banget dan gempanya gak berhenti-berhenti di rumah gitu kan. Tapi papa mama kalian lagi tidur enak gitu. Apa yang kalian lakukan? Pa, ma, bangun ma, pa, bangun. Gitu. Saya yakin murid-murid itu gak bangunin Tuhan Yesus. Tuhan, bangun. Tuhan, woi Tuhan Yesus bangun. Enggak seperti itu. Saya yakin mereka lagi kerja ngeluarin air gitu ya. Ataupun ada sebagian yang lagi pegangan karena mereka nggak tahu mesti ngelakuin apa, bawa bangunin Tuhan Yesus gimana? Kalau lagi pegangan. Pakai kaki. Tuhan Yesus bangun, bangun kita tenggelam, kita binasa. Mungkin itu yang dilakukan oleh murid-murid. Karena mereka begitu ketakutan, mereka hampir tenggelam. Tapi mereka lupa siapa yang lagi ngajak mereka untuk menyeberang. Dan siapa Yesus yang mengajak mereka itu. Mereka lupa bahwa dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan badai itu hal yang kecil buat dia. Badai itu gak ada apa-apanya. Badai itu dengan dia menghardik saja, dengan dia marahin badai itu saja, dengan dia mengatakan diam, badai itu diam. Tapi murid-murid lupa siapa yang mengajak mereka untuk mengikuti perjalanan itu. Sama kondisinya dengan orang Israel ini. Mereka lupa siapa yang ngeluarin mereka dari Mesir. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang dahsyat, yang sudah membuat perjanjian dengan leluhur mereka Abraham dan menepati janjinya, dan membawa mereka keluar dari Mesir dengan tanda yang ajaib. Tapi mereka lupa, ketika mereka haus, mereka marahin Musa. Mereka tidak menghormati Musa. Bahkan mereka mau membunuh seorang yang memimpin mereka keluar. Tapi Musa juga gitu. Di kondisi seperti itu dia bingung. Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan?
supaya bangsa ini diam, supaya bangsa ini taat, supaya bangsa ini tunduk. Dia pun sendiri lupa bahwa yang bekerja itu adalah Tuhan dan bukan dia, bukan Musa. Teman-teman, entah bagaimana kondisi kita di tengah hidup yang tidak masuk akal ini. Mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Teman-teman, di saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, itu adalah saat yang paling tepat untuk berkata, Tuhan, kendali ini kuserahkan kepadamu. Tuhan, hidupku ini kuserahkan padamu. Biar kamu yang ambil kendalinya, biar engkau yang nyetir hidupku sesuai dengan rancanganmu, dan biar engkau yang kerjakan hal-hal yang tak masuk akal di tengah hidupku yang sedang tidak masuk akal ini. Biarlah kiranya kita boleh kembali lagi pada Tuhan. Tuhan yang sudah membawa kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. Tuhan yang membawa kita untuk hidup di tengah karya Tuhan yang tidak masuk akal. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa ada Tuhan yang sanggup mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal di tengah hidup kami yang menurut kami tidak masuk akal. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami berpikir bahwa ketidakmasuk akalan hidup kami ini sesuatu yang unexpected buat Tuhan. Tapi biarlah kami boleh sadar dan ingat bahwa tidak ada hal yang mengejutkan bagi Tuhan. Tidak ada hal yang membingungkan bagi Tuhan. Sebaliknya, semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kami. Semuanya Tuhan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang tertuju pada Tuhan. Hidup yang rindu untuk mengalami Tuhan. Melihat Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang tidak masuk akal di tengah hidup kami yang tidak masuk akal ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan untuk kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang sanggup mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal, yang sudah mengerjakan semuanya dan mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh jalani dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar. Biarlah kiranya melalui kebenaran firman-Mu kami boleh terus tertuju kepada Tuhan, hidup kami terarah kepada Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi hidup yang terus memuliakan nama Tuhan. Dan sembari itu Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberi kami kasih karunia Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada setiap kami dan memberi kami damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, thank you udah ikut ibadah GYM hari ini. Saya yakin teman-teman terberkati melalui ibadah kita hari ini ya. Dan kalau teman-teman mau merespons terhadap kebaikan Tuhan, teman-teman boleh merespons dengan cara salah satunya adalah memberikan persembahan
Ya, persembahan ini tentu saja akan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, untuk melakukan pelayanan yang jauh lebih besar lagi, ya. Dan persembahan ini biarlah teman-teman nanti boleh transfer melalui bank ataupun dari QR code, ya. Jadi teman-teman boleh gunakan kesempatan ini juga untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur teman-teman terhadap kebaikan Tuhan. Dan satu kali lagi teman-teman, saya ingatkan, kalau teman-teman baru pertama kali ikut GYM, baik itu hari ini ataupun GYM selama online, belum pernah ketemu langsung, belum pernah langsung datang ke lantai 5 GMI Gloria, teman-teman kami sangat pengen kenalan sama teman-teman, karena berarti kita belum pernah ketemu secara langsung, ya kan. Kenalannya gimana, teman-teman nanti boleh isi Google Form yang kita udah sediakan, ya, di bit.ly/GYM New Here, New Here GYM, ya. Jadi kita bisa kenalan, formnya nggak banyak, form isiannya nggak banyak, teman-teman bisa gunakan itu dengan baik dan isi dengan jujur supaya kita juga bisa follow up teman-teman. Dan kalau teman-teman ya selama ini mungkin belum pernah ke gereja, belum tahu tentang kekristenan, belum tahu tentang Yesus, tahu-tahu stumbled upon dengan GYM ini dan teman-teman penasaran nih, saya pengen tahu Tuhan yang tadi dikatakan itu yang sanggup membelah laut, yang sanggup mengubah air pahit menjadi manis, bahkan sanggup memberikan air buat bangsa Israel, dan Tuhan yang sanggup untuk menenangkan badai. Tuhan yang seperti apa sih? Teman-teman juga boleh ajukan pertanyaan buat kami, ya. Kita juga udah sediakan Google Form buat teman-teman di bit.ly/GYM Know More. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang kekristenan, pengen tahu siapa itu Yesus, supaya kita juga bisa follow up keingintahuan teman-teman, ya. Gunakan waktu yang itu dengan sebaik mungkin supaya kita bisa kenalan, kami bisa follow up, dan teman-teman juga bisa semakin diperlengkapi, semakin mengerti tentang Tuhan yang pengen kenalan juga sama teman-teman. Oke, terima kasih udah ikut ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman sekalian, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga jarak satu dengan yang lain, jaga protokol kesehatan, dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. God bless you all. See you again next Sunday. Bye-bye. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah, kita nyanyikan lagu sekali lagi. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. And I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Happy Sunday and God bless you. God bless you. See you next Sunday.